Halo sahabat Bunda, kembali lagi di channel Bunda Dosen. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Di video kali ini saya akan bahas mengenai relaksasi mandiri. Relaksasi mandiri adalah proses menyusui kembali ketika kita berhenti mengeluarkan ASI, ya, berhenti menyusui. Nah, relaksasi mandiri itu dilakukan secara pribadi sendiri, ya, bisa dengan panduan dari konselor laktasi ataupun dokter laktasi, ataupun bisa juga dibimbing gitu. Tetapi kita lakukannya di rumah. Ada lagi yang namanya relaksasi rawat inap atau biasa disebut dengan relaksasi bingung putih. Kalau relaksasi rawat inap ini kita lakukan di rumah sakit selama beberapa hari, dari yang 0, yang benar-benar kita tidak bisa menyusui, sampai dengan kita berhasil menyusui bayi kita atau baby kita. Oke, di video kali ini saya akan bahas detail mengenai persiapan apa-apa saja yang kita lakukan untuk relaksasi mandiri dan juga relaksasi di rumah sakit atau relaksasi rawat inap. So stay tune terus di channel ini. Jangan lupa like, comment, dan jika bermanfaat share yang sebanyak-banyaknya supaya lebih banyak lagi orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih dan stay tune ya. Oke, persiapan relaksasi mandiri yang pertama, kita harus meluangkan waktu, ya, minimal beberapa hari ataupun selama seminggu ke depan. Kemudian yang kedua, kita butuh bantuan suami ataupun orang yang terdekat kita seperti support system, karena support system merupakan kunci keberhasilan menyusui. Nah, kenapa kita harus meluangkan waktu? Karena proses relaksasi itu butuh yang namanya benar-benar anak 24 jam bersama ibunya dan disupport oleh misalnya pasangan atau oleh orang tua kita. Nah, itu sangat menentukan sekali kunci dari keberhasilan menyusui. Ketiga, jangan lupa kita harus juga meminum suplemen tambahan untuk menunjang keberhasilan relaksasi ini. Nah, suplemen tambahan untuk menyusui ada banyak sekali macamnya, mereknya. Nah, teman-teman atau teman Bunda bisa cek di sosial media, ya, ataupun di marketplace. Tapi kalau aku menyarankan pakainya mau ya. Untuk yang keempat, poin yang keempat, memakai kain gendong kangguru. Jadi kita pakai kain gendong yang mudah, yang anak itu benar-benar posisinya di depan dada kita. Atau kita mempersiapkan beberapa baju kimono yang ada bukaan di depan dengan dada terbuka di bagian depan untuk memudahkan nanti pada saat melakukan skin to skin. Lalu yang kelima menggunakan baju dengan dada terbuka. Ini sudah dibahas agar lebih fokus skin to skin. Jadi 4, memakai kain gendong. 5, menggunakan baju dengan dada terbuka. Itu bisa baju kimono, ya, ataupun boleh yang lainnya. Dan yang keenam, bayi dianjurkan untuk dibuka seluruh bajunya, kecuali pampers, ya, jika pas menggunakan pampers. Kenapa harus dibuka bajunya? Karena analogi ketika bayi bersama dengan si ibu, nah, si ibu harus menumbuhkan, gitu ya, menumbuhkan rasa sayang dengan cara melakukan skin to skin, sehingga si ibu memperkenalkan lagi, oh ini loh aroma bau ibunya, gitu ya. Kemudian dengan melakukan dibuka itu seluruh bajunya, si anak kan juga nanti akan merasakan dingin. Nah, kalau dia di dekat sama ibu, otomatis akan mendapatkan hangat dari ibu, sehingga ibu pun juga lebih mudah untuk memberikan kembali nih pada saat kondisi ruangan dingin, misalnya ya, kondisi ruangan dingin
untuk bisa mencoba memulai untuk memberikan kembali payudara kepada sang bayi. Ya, jadi sang bayi dikenalkan lagi nih bahwa dia neneknya itu ada di sini loh, di payudara ini, bukan di dot ataupun botol. Nah, yang ketujuh, menggendong bayi selalu ya. Jadi intinya bayi itu atau anaknya selalu di dekat selama 24 jam dan diberikan payudara cukup, kecuali mungkin juga ibu mandi, sholat, makan, toilet ya, itu nah, yang ke-8, suami juga harus melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh ibu dan ibu dalam kurun waktu 24 jam. Jadi proses relaksasi ini benar-benar harus didampingi oleh pasangan kita atau yang disebut dengan ayah ASI. Jadi ayah ASI itu adalah pasangan kita yang mensupport kita sampai dengan keberhasilan menyusui. Jadi ketika nanti ibu mandi ataupun sholat ataupun ke toilet gitu ya, nah ini bisa digantikan oleh pasangan kita, oleh suami. Yang penting tidak boleh melakukan hal-hal lain yang tidak menunjang untuk keberhasilan ASI. Contohnya misalnya pada saat break ibu pengen makan atau sholat lalu dikasih botol lagi, nah itu nggak boleh. Jadi selama relaksasi ini benar-benar dihindari penggunaan botol, dot dan sebagainya yang tidak menunjang keberhasilan relaksasi. Lalu yang 9, persiapkan juga gunakan SNS ya. SNS yang kurekomendasikan di sini adalah SNS dari Medela. Nanti di video berikutnya saya akan jelaskan kenapa sih kita harus menggunakan SNS ya. Nah, kemudian jadi ketika anak sudah mengenal payudara ibunya, jadi sudah mengenalkan bahwa ini loh ibu kamu gitu kan. Jadi menyusutnya dari sini, dari PD ibunya. Kemudian bagaimana caranya ketika air susu kita belum keluar tapi anaknya tetap ingin menyusui gitu ya. Anaknya sedangkan udah dikenalkan dan dia udah tahu bahwa gudang adiknya itu di sini, itu tempat dia nyusui atau tempat dia nenek itu di sini. Jadi dipakailah oleh si ibu nih SNS ya, supplemental nursing system. SNS ini berfungsi untuk merangsang ASI keluar dengan menghisap payudara ibu. Jadi ASI keluar itu kan dengan cara menghisap PD ibu, otomatis hipotalamus akan bekerja dengan mengeluarkan hormon prolaktin. Gitu ya, sehingga semakin sering dihisap, otomatis lama-kelamaan nanti yang tadinya payudara tidak bisa mengeluarkan ASI menjadi mulai sedikit demi sedikit bisa mengeluarkan ASI. Poin ke-10 adalah perhatikan pelekatan yang baik dan benar, sehingga pelekatan ini juga termasuk kunci penunjang keberhasilan menyusui. Ya, relaksasi mandiri ini dilakukan di rumah dengan pantauan dokter ataupun konselor laktasi. Namun jika relaksasi mandiri ini gagal, nah berarti ibu jangan putus asa, tetap melakukan relaksasi dengan konsul lagi ke konselor atau dokter laktasi ya. Mungkin nanti bisa dilakukan next step relaksasi di rumah sakit atau relaksasi rawat inap. Oke, saya akan bahas juga mengenai relaksasi rawat inap atau relaksasi bingung putih. Oke, relaksasi rawat inap ini biasanya terjadi pada bayi yang sudah terkena bingung putih. Ya, artinya relaksasi mandiri itu juga bisa sih anak yang bingung putih. Namun jika si orang tua, ayah dan ibu memilih untuk mencoba melakukan relaksasi secara mandiri, nah apabila misalnya itu gagal, nah ini bisa dilakukan next step dengan melakukan relaksasi rawat inap. Nah, persiapan apa saja yang harus kita persiapkan untuk relaksasi di rumah sakit?
Yang pertama kita harus menyiapkan kain jarik ya untuk menggendong ya, menggendong dan menggunakan baju kimono ya, kimono yang menggunakan ada bukaan depannya. Itu kita siapkan sekitar tiga baju kimono atau 3 kain jarik. Kemudian kalau misalnya ada gendongan yang kimono, gendongan yang modelnya kanguru, nah itu juga bisa dipakai. Yang kedua, menyediakan SNS. Tadi seperti video di awal bahwa saya menyarankan atau merekomendasikan SNS dari merek Medela ya. Karena saya juga punya nih SNS-nya, waktu itu pernah saya pakai. Nanti kenapa saya menyarankan SNS Medela itu, karena itu yang direkomendasikan oleh para konselor laktasi saya waktu itu di rumah sakit. Jadi saya menggunakan SNS Medela tersebut. Yang ketiga, kita harus juga mempersiapkan susu formula. Jadi susu formula ini juga harus rekomendasi dari para dokter atau konselor laktasi ya. Tidak boleh sembarangan, di susu formulanya harus diresepkan oleh konselor laktasi. Nah, susu formula ini yang nanti akan kita seduh dan kita masukkan ke SNS tersebut. Nanti SNS-nya modelnya nanti digantung, ada talinya digantung di leher si ibu. Jadi ketika anak udah mengenal payudara ibu, dirangsang dengan SNS Medela juga sudah bisa anak menghisap PD ibunya. Nah, anak tidak merasa kecewa karena tidak mendapatkan ASI. Ya, jadi dirangsang dulu dengan menggunakan susu formula, karena nanti akan semakin sering si anak melakukan menyusui gitu ya, menghisap PD ibunya, otomatis nanti lama-kelamaan air susunya akan keluar, akan mengalir. Lalu yang keempat, waktu itu saya juga dianjurkan untuk meminum obat seperti domperidon ya, tapi ini harus konsultasi terlebih dahulu ya. Domperidon ini ada efeknya. Jadi domperidon ini kan sebenarnya obat mual, tetapi dia ada efeknya untuk memperbesar hormon atau menghasilkan hormon prolaktin ya, kalau saya tidak salah. Dan yang terakhir adalah support system dari suami sangat diperlukan sekali dalam hal relaksasi ini ya. Keberhasilan dari proses relaksasi ini juga tergantung dari suami atau ayah ASI ya. Jadi bekerja sama yang baik dengan pasangan kita untuk menunjang keberhasilan menyusui selama 2 tahun atau lebih. Nanti misalnya apabila penting kita datar, kemudian kita bisa meminta bantuan petugas medis untuk mengeluarkan protein si ibu ya. Nah, rawat inap di sini merupakan rangkaian upaya untuk merangsang lagi bayi yang bingung puting agar mau kembali menghisap payudara ibunya seperti dahulu. Apabila sudah berhasil di rumah sakit, lanjutkan di rumah. Pemberian ASI tersebut dilanjutkan dengan menggunakan SNS ya. Tentunya hal ini juga harus diresepkan pemberiannya berapa mili oleh dokter. Kemudian nanti kita harus kontrol lagi ke dokter sampai benar-benar dinyatakan sudah berhasil menyusui. Jangan lupa pelekatan yang baik, fokus pemantauan suplai demand ASI. Nah, itu juga harus dilakukan ya. Jadi ketika air susunya sudah keluar, tadinya benar-benar stop air susunya, kemudian kita lakukan relaksasi, air susunya sudah mulai keluar, jangan lupa suplai demand ASI-nya harus dikejar juga ya. Nah, apabila ibu bekerja, upayakan jangan memberikan ASI melalui DOT, tapi melalui media lain seperti sendok, cup feeder ataupun lainnya. Hal ini untuk menghindari terjadinya bingung puting, sehingga anak merasa rindu dengan payudara ibunya pada saat si ibu sudah kembali ke rumah. Oke, mungkin video dari saya sekian dulu. Terima kasih. Nanti kita sambung lagi di video berikutnya. Tutup. Wassalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh.